Fakta baru, selain Anies keturunan Yaman, ternyata ia juga antek dari Amerika. Anies Baswedan merupakan sosok yang sangat dekat dengan negara Amerika Serikat. Kedekatan antara mereka tidak bisa dianggap sepele. Amerika berusaha mendekati Anies dan memberikan dukungan secara penuh untuk tujuan tertentu dan demi kepentingan yang menguntungkan Amerika. Benar yang dikhawatirkan selama ini, Anies merupakan salah satu bagian dari boneka yang sudah dipersiapkan oleh Amerika untuk memudahkan niat buruk negeri Paman Sam menguasai kekayaan alam Indonesia. Jika Anies terpilih nantinya, maka akan ada hutang budi yang harus dibayarkan oleh Anies Baswedan, kepala negeri Paman Sam. Maka akan sangat mudah Amerika menyetir dan menjadikan Anies sebagai boneka yang akan ditunggangi. Sebagai warga Indonesia yang cinta NKRI, mari bersama kita waspada sebelum hal yang tidak kita inginkan terjadi dan akan merugikan hingga membuat negara kita hancur secara perlahan di tangan Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sahabat RH sekalian, saya sengaja ya buka atau tampilkan video-video yang tidak mendidik ini, tetapi kalau dibiarkan berkembang begitu saja, nanti dianggap sebagai sebuah kebenaran. Padahal itu begini saudara sekalian, kita harus pahami ya, setiap orang punya latar belakang, tapi latar belakang itu tidak berarti kemudian langsung mengarahkan, wah dia nanti kalau kita yang suka naik haji antek Arab nanti dia bilang. Atau sekolahnya di mana misalnya antek negara tersebut. Jadi yang bikin ini pasti orang bodoh ini yang bikin video ini ya. Memang ada tuduhan misalnya berita awal tahun ini itu dari Haidar Alwi Institute misalnya yang menyebut bahwa Anies berpotensi jadi boneka Amerika Serikat jika terpilih jadi presiden. Oke, padahal sebelumnya Anies dianggap intoleran. Gimana coba bayangkan. Intoleran jadi boneka Amerika Serikat. Itu kan suatu hal yang jauh bertolak belakang. Intoleran kan dikaitkan dengan Islam garis keras, orientasinya mungkin ke Timur Tengah. Tapi kalau orientasinya ke Arab Saudi itu justru berbalik, ya, liberal, kapitalis, demokrasi dan lain sebagainya. Jadi sesuatu yang berbeda. Masa kutub kanan ke kutub kiri atau sebaliknya. Jadi ini yang menuduh pasti tidak kreatif. Justru Anies adalah orang yang menurut saya adalah tidak mungkin dia ke kanan betul, tapi tidak mungkin juga ke kiri betul. Dia sebenarnya sosok yang tengah-tengah. Kenapa begitu? Sebagai keturunan Arab tentu dia kental dengan nilai-nilai Islam. Tapi pendidikannya sendiri pendidikan Barat. Itu jadi soalnya ya sobat era sekalian. Jadi dia orang yang ada isinya, yang ada ilmunya, ada punya kemampuan berargumentasinya, bukan sekedar berani disimbolkan ya. Wah, berani menolak WTO itu berani. Wah, enggak begitu. Berani itu orang yang justru berani bernegosiasi, berargumentasi, berdebat di kancah internasional. Kekuasaan hari ini pasti tidak mampu. Pembantunya mampu, tapi justru penguasa puncaknya yang enggak mampu berdebat dengan kalangan internasional. Jadi sangat aneh sekali kalau dibilang kalau Anies kemudian akan menjadi antek Amerika Serikat ya. Itu tuduhan yang nggak masuk akal. Ada satu atau dua hal yang ingin saya garis bawahi. Pertama ya, kalau orang itu menjadi antek, pastilah biasanya orang tersebut tidak memiliki kemampuan untuk berargumentasi, tidak memiliki bekal ilmu pengetahuan yang baik, tidak memiliki visi dan misi yang tangguh, tidak memiliki kepribadian yang kuat. Jadi dia bisa jadi boneka karena dia sendiri bukan orang yang punya wawasan luas, ilmu pengetahuan yang luas.
yang punya leadership yang kuat, sehingga orang tersebut bisa dikendalikan. Ya kita bisa rasakan ya. Nah kira-kira orang kayak Anies apakah tipe orang yang bisa dikendalikan atau justru orang yang mampu mengendalikan? Kita lihat ya. Karena kita harus bedakan antara mereka yang tidak mampu bernarasi dengan orang yang punya narasi yang luas. Itu satu hal yang harus kita lihat. Kemudian justru ya persoalan terbesar bangsa ini adalah hari ini kita lemah. Kenapa lemah? Kita lemah berhadapan dengan bangsa asing hari ini dan kita lemah karena diperlemah oleh komprador-komprador. Penguasa-penguasa yang berkolaborasi dengan kekuasaan asing untuk mengeruk kekayaan alam Indonesia. Itu yang memperlemah kita hari ini. Makanya jangan heran misalnya ketika kita mengadakan perjanjian dagang dengan China misalnya, kita justru lemah posisinya. Mereka bisa deploy tidak hanya investasinya, tapi dengan manusianya segala. Dan manusia yang dideploy itu tidak hanya manusia dengan high skill, kemampuan yang tinggi, tapi bahkan tenaga kasar, tenaga buruh. Tukang las, tukang sapu pun diimpor dari China. Dan banyak berita-berita, laporan-laporan yang mengatakan bagaimana mereka sudah membentuk komunitas dengan fasilitas yang wah. Bahkan di tengah hutan tapi memiliki fasilitas yang wah. Ini yang harus kita klarifikasi. Dan jangan lupa yang mengundang itu adalah kekuasaan istana. Kekuasaan Jakarta ini. Jadi kalau mengatakan Anies itu antek Amerika Serikat, itu sifatnya hipotetik. Hal yang sudah jelas adalah negara kita diperlemah dengan infiltrasi asing dari luar ya, ketika mereka melakukan penjajahan ekonomi, dan dari dalam mereka-mereka yang menjadi komprador yang memetik keuntungan bekerja sama dengan agen-agen global tersebut. Bahkan ditengarai agen-agen global tersebut terkait juga dengan sponsorship kandidat-kandidat tertentu. Itu yang harus kita waspadai saudara sekalian. Jangan hal yang belum tampak, belum jelas, hypothetical kita khawatirkan, tapi hal yang sudah jelas, sudah tampak, kita seolah-olah mau abaikan. Itu ya. Jadi saudara sekalian, ya, jangan jadi orang tolol ya, jangan jadi orang bodoh untuk kemudian terpengaruh dengan propaganda-propaganda seperti itu yang sifatnya hipotetik, tetapi melupakan problem kita hari ini. Tadi dibilang kalau Anies jadi presiden dia akan berutang budi. Ya, utang budi itu relatif. Yang jelas kita utang beneran sekarang ini yang harus dibayar. Dimana utang kita itu bunga dan pokoknya saja hampir 1.000 triliun, hampir sepertiga dari APBN kita, coba bayangkan. Sehingga kita gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Untuk bayar utang kita berutang. Itu soal kita sekarang ini. Jadi jangan kita melarikan persoalan sesungguhnya. Jadi persoalan sesungguhnya itu adalah negeri ini lemah, diperlemah oleh komprador-komprador ekonomi di dalam negeri. Kemudian kalah bernegosiasi dengan investasi. Kemudian korupsi masih merajalela dan lain sebagainya. Coba kalau kita lihat misalnya apa yang dituliskan Edi Mulyadi misalnya, itu jelas sekali. Musuh kita itu bukan berbentuk apapun, tapi musuh kita itu ketidakadilan dan lain sebagainya. Dalam aras demokrasi atau tindakan otoritarianisme, tindakan yang tidak demokratis yang memenjarakan orang, itu musuh kita sobat era sekalian, ya. Jadi kita harus paham. Jadi kalau mengatakan Anies itu antek Amerika ya aneh. Tetapi bukan berarti kemudian kita bisa terhindar dari yang namanya pertempuran dunia itu, nggak bisa ya. Musuh kita bukanlah mereka yang berbeda agama, bukan yang beda suku, bahasa atau budaya. Musuh kita bahkan bukan mereka yang berbeda pilihan copras-capres.
Musuh kita adalah ketidakadilan dan kezaliman. Ayo bangkit bersama kita lawan dan sirnakan siapapun pelakunya, termasuk dan terutama jika hal itu kekuasaan yang menindas. Itu sobat era sekalian, ya. Dan kita tidak bisa juga menghindar dari geopolitik. Sudah menjadi rahasia umum terjadi perang pengaruh di Asia Pasifik antara China dengan Amerika Serikat atau antara China dan negeri barat. Nah, Indonesia itu menjadi battlefield-nya, menjadi medan laganya. Pertanyaannya adalah pilihan kita adalah condong ke Cina, condong ke Amerika, ke negeri-negeri barat, atau kita independen sama sekali. Sebagaimana kita mengatakan kita negara dengan gerakan non-blok, tidak ke blok China dan tidak juga ke blok barat. Nah, pilihan tersebut sangat berkait dengan kekuatan kita. Kalau kita kuat sebagai bangsa, kita bisa independently mengatakan kalian jangan ganggu kami. Tapi kalau kita sudah lemah sebagai bangsa, ya berat kita. Kita pasti akan terombang-ambing dan kita terpaksa memihak salah satunya agar kita tidak hancur di tengah jepitan raksasa yang sedang berkelahi. Pertanyaannya, apakah kita sebagai negara kuat? Masih kuat atau enggak? Itu persoalannya. Jangan kemudian kita mengaku kuat tetapi ternyata keropos. Tetapi tidak perlu juga terlalu khawatir. Kalau seandainya kita punya gesture kepemimpinan yang baik, didukung oleh rakyat dengan semangat yang baik, ya insya Allah negara ini akan terus menjadi negara yang kuat. Ya mudah-mudahanlah hal-hal seperti ini akan membuat kita makin sadar bahwa kita membutuhkan sebuah kepemimpinan yang memang mandiri. Biar tidak menjadi antek Amerika, antek China apalagi, tapi kita menjadi bangsa yang berdiri di kaki sendiri. Seperti dikatakan Bung Karno yang tidak pernah atau bahkan dilupakan oleh pemerintahan sekarang. Konsep Trisakti itu. Berdikari secara ekonomi, mandiri secara ekonomi, berdikari secara politik, dan kemudian berkepribadian secara kebudayaan. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.